Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Tio KDR. Oke teman-teman ya, di kesempatan kali ini ya kita masih akan berbagi informasi kembali ya. Tapi untuk di kesempatan kali ini kita masih akan membahas ya di seputar PPDB Jatim untuk jenjang SMA dan SMK Negeri tahun 2022. Nah, di kesempatan kali ini kita akan berbagi teman-teman ya. Ini yang banyak sekali ditanyakan dari calon peserta didik baru ya, maupun dari orang tua. Nah, ini banyak sekali yang menanyakan bagaimana sih sebenarnya untuk cara entry nilai rapor siswa. Nah, ini dilakukan secara mandiri ya. Mungkin ada beberapa calon siswa dan juga orang tua ya, tentunya ada kekhawatiran ketika saat ini ya. Kalau kita lihat di jadwalnya ya, saat ini ya tanggal 23 sampai dengan 28 Mei ini adalah waktunya entry nilai rapor oleh sekolah SMP sederajat ya. Nah, mungkin ada kekhawatiran di mana nanti ketika batas akhir ini ternyata sekolah itu belum melakukan entry nilai rapor. Itu apa yang harus dilakukan ya? Apakah mereka tidak bisa mengikuti ya? Apakah mereka tidak bisa mengikuti PPDB ya atau bagaimana? Nah, di kesempatan kali ini ya, kita akan membahas bagaimana sih cara entry nilai rapor secara mandiri pada PPDB Jatim tahun 2022 ini. Nah, tentunya teman-teman harus memahami syaratnya dulu. Nah, ini nanti ya berlaku untuk siswa lulusan tahun ini, untuk siswa luar Jatim ya, dan juga untuk siswa lulusan tahun lalu. Jadi teman-teman harus memahami syaratnya dan juga siapkan berkas-berkas ini sehingga nanti ketika teman-teman melakukan entry nilai rapor dan kapan teman-teman harus entry nilai rapor itu tidak terjadi kesulitan. Oke teman-teman ya, tapi seperti biasa ya, sebelum kita membahas lebih lanjut terkait dengan hal ini ya, kita informasikan dulu ya, mungkin bagi kalian yang baru menemukan channel ini atau mungkin baru bergabung di channel ini ya, jangan lupa ya, klik tombol like dan subscribe, silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Baik teman-teman yang suka membaca berita, silahkan ya, kunjungi saja di laman resmi kita www.mastiokdr.com. Di sini akan memberikan informasi khususnya di seputar dunia pendidikan. Oke, langsung saja ya. Di sini nanti untuk entry nilai rapor ini untuk secara mandiri. Tentunya ada beberapa syarat yang harus kalian pahami dan tentunya ini tidak semua siswa bisa melakukannya ya, karena tentunya harus memenuhi persyaratan atau kriterianya. Oke. Yang pertama kita bahas dulu untuk syarat siswa yang bisa entry rapor secara mandiri ya. Nah, tentunya nanti kita juga akan lihat kapan sih sebenarnya siswa itu bisa melakukan entry nilai rapor secara mandiri ya. Nanti kita jelaskan juga. Yang pertama, untuk syarat pertama ini adalah calon siswa ini untuk lulusan tahun 2022 ya, atau lulusan tahun ini yang nilai rapornya ya ini belum dientrykan atau diinputkan oleh sekolah asal ya, baik dari SMP maupun sederajat. Nah, ini teman-teman harus pahami ya. Jadi ketika kalian ini di jadwal ini memang waktunya entry nilai rapor ya oleh sekolah mulai tanggal 23 sampai tanggal 28. Ternyata nanti ketika misalkan tanggal 29 ke atas ya, ternyata nilai kalian itu belum dientrykan oleh sekolah asalnya ya, maka nanti siswa itu bisa menginputkan atau bisa mengentrykan nilai rapornya secara mandiri ya. Nanti kapan waktunya ya, kita cek di slide kita berikutnya. Nah, syarat yang kedua itu adalah calon siswa lulusan tahun lalu ya, entah itu tahun 2021, tahun 2020, tahun 2019 ya, dan seterusnya ya. Intinya yang bukan lulusan tahun ini. Ini adalah syarat kedua. Nah, yang ketiga itu adalah calon siswa baru ini lulusan di luar Jatim ya. Luar Jatim misalkan kita kasih contoh ya, misalkan Jawa Tengah ya, Sulawesi, Kalimantan dan sebagainya ya. Ingat ya, jadi ada 3 persyaratan ini nanti teman-teman bisa melakukan entry nilai rapor sendiri. Nah, bagaimana cara entry nilai rapornya dan juga kapan sih sebenarnya entry nilai rapornya ya? Nah, kita lihat dulu ya, sebenarnya di dalam Juknis ya, terkait dengan PPDB Jatim ya. Ini Juknis PPDB Jatim ya, di khususnya di halaman 38 ya. Nah, kita lihat di halaman 38. Nah, sebenarnya ini dijelaskan ya terkait dengan tata cara pengambilan PIN. Nah, berarti teman-teman nanti bisa melakukan entry nilai rapor secara mandiri, yaitu waktu pengambilan PIN. Nah, pengambilan PIN itu kapan ya? Kita lihat di sini ya, dijelaskan bahwa waktu pengambilan PIN ya
Ini waktu pengambilan PIN itu adalah mulai tanggal 2 sampai dengan 18 Juni 2022. Paham ya? Jadi nanti teman-teman bisa melakukan entry nilai rapor yaitu saat waktu pengambilan PIN yaitu tanggal 2 sampai 18 Juni 2022. Nah, di dalam tata cara pengambilan PIN, lah ini tentunya bagi siswa ya, ini dibagi menjadi 3 kategori tadi sesuai dengan syaratnya. Lah ini bagi tata cara pengambilan PIN, lah ini bagi PIN lulusan tahun 2022, ini yang sudah verifikasi nilai rapor. Jadi artinya nilai rapornya itu sudah dientrikan dan teman-teman sudah melakukan verifikasi nilai rapor ya. Nah, verifikasi nilai rapor, nah ini di poin B. Nah, ini tentunya bagi siswa yang sudah melakukan verifikasi nilai rapor, maka dia tidak perlu mengentrikan nilai itu secara mandiri. Paham ya? Jadi ini untuk poin 1 ini. Nah, di sini dia tidak dijelaskan ya, dia setelah login, dia langsung mengisi data dan mengunggah KK, ya, menentukan titik koordinat. Nah, setelah itu dia tinggal menunggu PIN itu terbit. Ini untuk yang lulusan tahun sekarang ya, yang ada di lulusan Jatim tahun 2022 karena dia sudah sudah dientrikan nilai rapor dan dia sudah melakukan verifikasi nilai rapornya. Nah, ini terkait dengan verifikasi nilai rapor, teman-teman bisa cek aja di video kita ya. Di sini kita sudah memberikan informasi terkait dengan cara verifikasi nilai rapornya. Oke. Sekarang kita fokus di poin 2. Nah, di poin 2 ini ada tata cara pengambilan PIN bagi calon peserta didik baru ini lulusan Jatim ya, tahun 2022 yang nilai rapornya tidak atau belum diisikan oleh kepala sekolah SMP atau sederajat asal. Jadi artinya lulusan tahun sekarang tetapi dia nilai rapornya itu belum dientrikan oleh sekolah SMP atau sederajatnya ya. Nah, di dalam tata cara pengambilan PIN ini dijelaskan ya, dia setelah login ya, ini setelah login, maka dia poin B ini adalah dia mengisi nilai rapor dulu ya, semester 1 sampai dengan semester 5 dan mengunggah foto rapor per semesternya. Ya, paham ya? Jadi berbeda dengan yang di poin 1 ini ya. Jadi baru setelah dia mengisi nilai rapor, dia akan melanjutkan mengunggah KK atau SKD dan juga dia menentukan titik lokasi dan berikutnya adalah tinggal menunggu PIN. Nah, yang poin 3, syarat poin 3 ini adalah bagi calon peserta didik baru ini yang luar Jatim. Ya, luar Jatim itu ya seperti yang sudah kita jelaskan tadi ya, Kalimantan, Sulawesi, Jawa Tengah dan sebagainya. Dan juga untuk lulusan Jatim sebelum tahun 2022. Jadi artinya 2021, 2020 dan seterusnya. Nah, di sini dia setelah membuat identitas atau dia sudah login ya, dia sudah membuat data. Nah, berikutnya ya, ini dia karena yang lulusan Jatim dan lulusan tahun lalu dan luar Jatim dia harus mengisi data dulu. Setelah itu login, dia di poin C dia itu harus mengisi nilai rapor semester 1 sampai dengan semester 5 dan mengunggah foto rapor per semesternya ya. Jadi ini bisa dipahami. Jadi ada 3 syarat tadi yang bisa melakukan entry rapor secara mandiri dan ini dilakukan oleh siswanya saat pengambilan PIN. Ya, sampai di sini bisa dipahami ya. Nanti setelah mengentry nilai rapor diteruskan ya, di sini ada akreditasi bagi yang luar Jatim, terus mengunggah KK, menentukan titik lokasi koordinat, baru dia akan menunggu PIN itu diterbitkan. Oke ya. Nah, terus berikutnya, nah ini kita persiapan berkasnya dulu. Tentunya berkasnya yang disiapkan adalah NPSN, NISN, tanggal lahir ya. Terus file scan nilai rapor semester 1 sampai dengan 5 ya, file scan KK atau surat keterangan domisili. Ini ada surat keterangan KK ya, terbitkan kurang dari 1 tahun kalau misalkan KK kalian itu terbit kurang dari 1 tahun. Terus yang berikutnya adalah titik koordinat rumah ya, ini nanti untuk menentukan lokasi kalian itu di mana. Yang terakhir adalah yang perlu dipersiapkan adalah surat keterangan lulus ya, nanti bisa dikonfirmasi ke sekolahnya apakah surat keterangan lulusnya sudah ada atau belum. Nah, oke, sekarang kita fokus untuk bagaimana sih cara untuk pengisiannya ya. Jadi untuk cara entry nilai rapor ya. Nah, yang pertama sama ya, teman-teman bisa kunjungi saja di laman ppdbjatim.net. Setelah itu di sini ada menu pra pendaftaran ya. Di menu pra pendaftaran di sini nanti ada menu ambil PIN. Ya. Nah, di ambil PIN ini teman-teman bisa disesuaikan ya untuk lulusan Jatim 2022 atau lulusan Jatim tahun sebelumnya atau mungkin lulusan di luar Jatim. Ini silahkan ditentukan sesuai dengan kriteria kalian. Nah, terus yang berikutnya ini tentunya untuk teman-teman yang dari luar Jatim maupun lulusan tahun lalu ya, dia harus membuat akun dulu. Karena dia belum memiliki akun ya, nanti silahkan dibuat akun dulu. Tapi bagi yang sudah, artinya yang lulusan Jatim tahun 2022 ya, dia tinggal memasukkan NPSN, nomor induk siswa nasional, tanggal lahir, dicentang saya bukan robot, berikutnya silahkan klik login.
Nah, ini untuk yang luar Jatim ya, luar Jatim maupun lulusan tahun lalu dia harus membuat akun dulu. Jadi dia harus membuat akun ya untuk bisa login. Ya, mulai dari NISN, nama siswa, ini sesuai jasa, NPSN atau nanti bisa dilihat di rapor atau mungkin di SKL ya. NPSN ini dari sekolah asal dari mana, provinsi sekolah asal mana ya, kabupaten, tanggal lahir, centang saya bukan robot, dan di sini nanti silahkan klik login. Nah, berikutnya di sini nanti teman-teman harus memasukkan nilai rapornya. Nah, ini ada nilai rapornya. Nah, nilai rapornya ini isi data nilai rapor semester 1 sampai dengan 5, Anda disertakan 5 foto rapor Anda per semester. Ya. Jika Anda siswa akselerasi, hanya sertakan 3 foto rapor ya. Jadi artinya teman-teman nanti harus disiapkan 5 foto rapor per semester. Jadi nanti ada 5 file. Ada semester 1 ya, semester 2, semester 3, semester 4, dan semester 5. Nah, di sini nanti teman-teman harus juga menentukan apakah teman-teman itu akselerasi atau tidak. Kalau bukan akselerasi ya pilih tidak. Kalau misalkan akselerasi dipilih iya, dan nanti hanya mengupload 3 foto rapor dari semester 1, 2, dan juga 3. Oke ya, paham ya? Nah, nanti teman-teman nanti entrykan di sini ya nilainya berapa. Misalkan nilainya 80 ya, misalkan 80 ya, misalkan 93 di sini ya sampai selesai. Ini di entry secara mandiri oleh siswanya masing-masing ya. Nah, kalau sudah di entry semuanya, nah di sini ada foto rapor. Nah, foto rapor ini ada ketentuannya. Nah, di sini adalah tipe filenya bisa JPG, JPEG maupun PNG. Nah, di sini ada ukuran minimum ya. Minimumnya itu adalah 200 KB dan panjangnya 600 pixel, dan juga ukurannya yang diunggah itu tidak boleh melebihi 400 KB. Ya, jadi nanti maksimal adalah 400 KB. Nah, nanti di mana cara unggah rapornya itu adalah di sini ya. Klik tombol browse. Silahkan diklik, klik berikutnya. Nah, di sini nanti silahkan diunggah. Ya, rapornya di sini ada semester 1, semester 2, semester 3, semester 4, dan juga semester 5. Ya, silahkan klik unggah. Nah, ini kalau ada filenya itu kalau terlalu kecil ya. Jadi filenya itu juga tidak boleh terlalu kecil dan juga tidak boleh terlalu besar. Nah, di sini ya ini adalah hasil entryan nilai rapor kalian ya dengan skala 0 sampai dengan 100. Nah, ini kalau sudah semua di entry, di sini akan ada informasi apakah Anda sudah yakin bahwa nilai rapor kalian itu sudah betul atau sudah sesuai yang kalian entrykan sesuai dengan buku rapornya. Kalau sudah benar silahkan pilih ya, saya yakin. Nah, berikutnya nanti setelah entry nilai rapor selesai ya, ini dilanjutkan ya. Di sini ada alurnya, ada login, di sini ada mengunggah nilai rapor, berikutnya adalah mengisi data keluarga. Ya, silahkan data keluarganya diisi dan juga silahkan diupload ya, bisa menggunakan KK ataupun bisa menggunakan surat keterangan domisili. Nah, kalau KK-nya sudah, berikutnya adalah menentukan lokasi rumah ya, atau menentukan titik koordinat. Ini sama ya, silahkan dipilih lokasi titik koordinatnya itu di mana. Ya, seperti ini. Nanti kalau koordinatnya sudah pas, ini sudah sesuai dengan lokasi ya, lokasi kamu, lihat di lintang bujurnya. Ini kalau sudah betul titiknya ya, baru silahkan klik lanjutkan atau berikutnya. Nah, di sini teman-teman harus mengkonfirmasi apakah Anda yakin bahwa lokasi rumah Anda itu sudah betul. Kalau sudah betul ya silahkan klik ya saya yakin, maka nanti ditampilkan ringkasan datanya ya. Nah, ini ringkasan datanya ini adalah hasil dari entryan kalian tadi ketika mengentry sebelum mengupload nilai rapornya. Ya, kalau semua sudah oke, sekarang silahkan klik kirim data kalian dan silahkan menunggu proses penerbitan PIN. Nah, jadi nanti yang melakukan verifikasi nilai rapor itu bukan kalian sendiri ya, tapi nanti yang melakukan verifikasi nilai rapor itu adalah sekolah SMA atau SMK negeri yang berada di sekitar wilayah kalian. Jadi nanti yang melakukan verifikasi adalah sekolah SMA atau SMK negeri kalian, sehingga nanti akan diverifikasi apakah nilai rapor yang kalian inputkan atau yang kalian isikan itu sudah sesuai dengan bukti fisiknya ya. Di sini ada foto rapornya. Nanti kalau belum tentunya akan ditolak untuk dilakukan perbaikan. Jika betul ya semua data sudah oke, maka nanti PIN-nya akan terbit. Nah, PIN itu tidak langsung terbit ya, tetapi PIN itu nanti akan diterbitkan sekitar 1 sampai 3 hari atau mungkin bisa lebih atau mungkin bisa lebih cepat ya. Jadi seperti itu teman-teman ya untuk entry nilai rapor untuk siswa secara mandiri ya. Semoga bermanfaat. Nanti bagi teman-teman mungkin yang kurang paham atau mungkin belum kurang jelas, silahkan ya dituliskan aja di kolom komentar, nanti kita akan bantu untuk memberikan penjelasannya. Oke teman-teman ya, cukup sekian saja, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan.
Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.